Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan. Channel yang menyajikan dunia pendidikan, tutorial pendidikan, serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal literasi dan numerasi PPG kemarin, yaitu PPG 2023. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, agar jika channel ini mengupload video terbaru, maka Bapak Ibu tidak ketinggalan. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini seluas-luasnya, supaya apa yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada pembahasan soal literasi dan numerasi pretest PPG 2023. Kita mulai dari soal yang pertama. Salah satu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah adalah A. Pendekatan ekspositori, B. Pendekatan kontekstual, C. Pendekatan behavioristik, D. Pendekatan tradisional. Baik, silakan Bapak Ibu pilih. Kuncinya adalah pendekatan yang berfokus pada pemecahan masalah Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Pendekatan kontekstual. Karena pendekatan ini mengajak siswa mencari solusi atau dalam menghadapi masalah secara aktif, sehingga bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pendidikan karakter merupakan pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk A. Mengabaikan perkembangan karakter peserta didik, B. Mengajarkan nilai-nilai etika secara teoritis, C. Mengembangkan karakter yang baik pada peserta didik, D. Mempromosikan kepentingan individu dalam pendidikan. Baik, silakan Bapak Ibu bisa pilih jawaban A hingga D. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Mengembangkan karakter yang baik pada peserta didik. Baik, saya tidak usah jelaskan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah bisa mengartikan tujuan dari pendidikan karakter. Karakter itu apa saja? Bisa etika, bisa tanggung jawab, bisa kebaikan, ataupun sikap. Baik, saya lanjut ke soal berikutnya. Berikut merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Kecuali A. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflektif practitioner, B. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan, C. Mengubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning, D. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Ingat kata kuncinya dalam soal adalah kecuali Bapak Ibu. Silakan dipilih, saya hitung mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Jadi ini kecuali ya Bapak Ibu. Kita bahas dari A. A. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi. Itu merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi. Kemudian B. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Juga merupakan pergeseran atau penyesuaian Bapak Ibu. C. Mengubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. Itu juga merupakan penyesuaian dari peran guru.
Sedangkan D mengutamakan penilaian hasil belajar, itu merupakan bukan penyesuaian guru. Meskipun penilaian hasil belajar merupakan hal yang sangat penting Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Silahkan Bapak Ibu pilih. Di situ tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, RPP Bapak Ibu. Di situ adalah tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar. Jadi dalam RPP di situ ada proses pembelajaran serta hasil yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi yang sesuai atau yang paling benar jawabannya adalah B. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya berdasarkan Nyoman dan Logan atau Abin Samsudin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab jawaban A hingga D. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan perilaku dan pribadi peserta didik. Opsi A tepat karena menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan perubahan profil perilaku Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Baik, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Ingat ya, yang bukan Bapak Ibu.
Baik, saya bacakan metode kriterian referensi itu apa, Bapak Ibu. Metode kriterian referensi adalah pendekatan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar dengan membandingkan prestasi siswa dengan kriteria atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan dengan membandingkan prestasi siswa dengan siswa lain. Dalam metode ini, prestasi siswa dinilai berdasarkan pemenuhan kriteria tertentu yang diharapkan, bukan dibandingkan dengan prestasi siswa lain. Jadi, opsi C, menganalisis kemampuan peserta didik tidak terkait dengan metode kriterian referensi, Bapak Ibu. Jadi yang bukan adalah yang C. Oke, next kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, C. Kecerdasan ruang atau spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Kata kuncinya di situ merupakan dalam bahasa, Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu, karena dalam soal sudah jelas tentang bahasa. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun soal berikutnya tentang numerasi Bapak Ibu. Kalau tadi tentang literasi, sekarang tentang numerasi. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Serta share semua video yang ada di channel Guru Masa Depan ini ke semua rekan Bapak Ibu Guru, agar semua video yang ada di channel ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan kepada soal numerasi. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang. Di halte kedua naik 2 orang. Sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? A. 17, B. 15, C. 13, D. 11. Silahkan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu 17 orang. Mari kita bahas penyelesaiannya. Misalkan kita namakan saja pada terminal X, mulai dari halte pertama. Pada halte pertama turun 4 orang, jadi penumpang berkurang 4. Kemudian di halte kedua naik 2 orang, jadi penumpang bertambah 2 orang. Nah, ketika sampai di pasar, penumpang menjadi 15 orang, sehingga kita punya persamaan X dikurangi 2 sama dengan 15. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. X itu sama dengan 15 ditambah 2.
X sama dengan 17. Maka jawabannya adalah 17 atau A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7:20 sampai dengan pukul 7:50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? A. 3000 liter, B. 300 liter, C. 30 liter, dan D. 30.000 liter. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah 300 liter. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat volume air, rumusnya yaitu adalah debit air kali waktu. Kita perhatikan pada soal, debit air itu sama dengan 10 liter per menit. Sedangkan waktu itu 30 menit Bapak Ibu. Kita langsung ke rumus. Volume air sama dengan 10 liter per menit kali 30 menit. Sama dengan volume air itu adalah 300. Jadi jawaban yang sesuai adalah 300 liter atau B Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang kali ini dapat saya sampaikan. Di video berikutnya nanti akan saya bahas lebih banyak lagi tentang numerasi ataupun literasi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya. Agar semua video yang ada di channel Guru Masa Depan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pretest kemarin, saya doakan semoga semuanya lolos dengan nilai yang sangat memuaskan. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang masih belum bisa cetak kartu pretest, nanti bulan Agustus insya Allah jadwalnya sudah bisa kita melaksanakan pretest. Saya doakan juga semoga Bapak Ibu lolos dengan nilai yang sangat memuaskan juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.